Hai, welcome back to my YouTube channel di Habaib Al Mukarramah. Akhirnya ISMA 2022 udah buka lagi dan pastinya kalian lagi sibuk strategizing untuk menjawab soal-soal esai. Seperti tahun lalu, ISMA tahun ini juga meminta kita untuk menjawab pertanyaan esai including achievement, outlining plans to engage with local and international communities, and difficult challenge and how can we navigate through it. Tapi ada satu pertanyaan esai yang baru dan berbeda dari tahun sebelumnya, yaitu health condition. Pertanyaan bagaimana cara kita menjawab soal-soal esai tersebut satu demi satu? You will find the answer through this video. So, stay tuned. Alright, kita menuju pertanyaan pertama. Kalau ditanya soal non-academic or academic achievements, including the process and skills involved in our previous or current degree program, ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan. 1. Choose one best story of your life, right? Itu bisa your highest achievement atau most meaningful achievement of your life. Jadi jangan ceritakan semua hal yang kamu telah capai, tapi fokus ke satu cerita terbaik dalam hidup. And ketika kamu mendapatkan pencapaian itu, dalam proses pencapaian itu pasti kamu akan mendapatkan skill-skill dan mengembangkan skill-skill yang kamu punya. I suggest you to match your attained skills with ISMA's expected skill. For example, kayak being adaptive and being collaborative. Jadi misalnya, aku pada waktu itu mencoba highlighting skills adaptive dan collaborative dari pengalaman aku ikut National Moot Court Competition. Dan pada saat itu memang aku highlight itu karena aku bisa bekerja sama dalam tim selama jangka waktu yang lama seperti itu. Jadi memang kita perlu strategizing which story we want to highlight and how can we make the reader know bahwa ini skill yang kita dapatkan selama proses mencapai achievement itu. But beware of word limit. Setiap nomor itu hanya terbatas ke 350 kata. So make it concise, but it's crisp and comprehensive. Essay question nomor 2. Outline your plans to engage with local and international communities using clear example. Clear example. Jadi ada 3 hal yang perlu teman-teman perhatikan ketika menjawab pertanyaan esai nomor 2. 1. Kemarin aku itu memberikan definisi singkat terkait apa itu local communities dan apa itu international communities, supaya aku mempunyai pemahaman yang sama dengan pembaca. Kedua, aku harus melakukan riset on what local communities would I aim di University of Glasgow. Jadi aku misalnya langsung mau aim ke organisasi A, karena memang aku mau bikin project dengan organisasi A atau organisasi B di sana. Nah, dan kalian harus brainstorm on what project would you bring, karena ini meminta kalian untuk membuat clear example. Misalnya kalian mau buat webinar atau mau buat joint project dengan kampus asal, it really depends on your creativity. So, make sure on that. Question number 3. Discuss a difficult challenge or hurdle during your study and how do you navigate through it. Kembali lagi, ini ada 3 poin kembali yang harus menjadi perhatian teman-teman ketika menjawab pertanyaan ini. 1. Again and again. Despite of telling all the stories where you face your academic obstacles, choose only one story where you face the hardest time of your academic life. Explain all the details clearly. It's number 2. Ceritakan sedetail mungkin apa yang terjadi. Dan yang ketiga yang paling penting adalah explain how you deal with it. Jadi, kamu explain it briefly about the details, tapi setelah itu kamu fokuskan kepada bagaimana cara kamu menangani masalah akademik yang kamu hadapi. And mungkin ketika kamu mencoba mengartikulasikan bagaimana cara kamu dealing with it, kamu bisa mengaitkan itu dengan skill-skills yang diharapkan oleh ISMA nantinya. Misalnya, you have to be adaptive, to be collaborative, or to accept any kind of circumstances in dealing with any kind of academic obstacles like that. Ini dia, pertanyaan terbaru. Explain about your health condition.
Jadi beberapa dari kita menganggap bahwa kita baik-baik aja, nggak ada masalah, alhamdulillah. Tapi we never know apa yang akan terjadi ketika teman-teman sudah settle di negara tujuan teman-teman. Jadi hal yang teman-teman harus ketahui itu adalah you have to be assured, kamu harus tahu kesehatan mental dan fisik teman-teman. Kayak misalnya nih, teman-teman ternyata menganggap hal flu itu biasa, sepele, tapi ternyata itu bisa sangat-sangat mengganggu kalau teman-teman bisa terkena flu di luar negeri. And you have to know bagaimana cara teman-teman dealing with that. Kayak misalnya teman-teman menjawab esai itu dengan cara, oke, saya pernah terkena flu dan sering terkena flu ketika dingin. Oleh karena itu, saya akan menyiapkan obat-obatan A, B, C, D dari Indonesia dan akan membawanya ke sana in case saya terkena flu. Dan itu adalah caramu untuk mengatasinya. Atau kalau misalnya mental well-being, teman-teman biasanya sering stres berat atau merasa any kind of things yang mungkin bisa terjadi ketika teman-teman diberi banyak tugas atau beban akademik yang di luar dari ekspektasi. Nah, itu teman-teman mesti jujur dalam menyampaikan hal-hal itu kepada pembaca yang akan memeriksa esai kita nantinya. Jadi kayak misalnya teman-teman sering stres and you have to know how you could deal with that. Misalnya teman-teman butuh waktu jalan-jalan atau butuh waktu healing. It really depends on you on how you tackle your own mental well-being and physical well-being itself. Jadi, know it, be truthful, and know how you can deal with that. Alright, that's all the tips that I can give to you. Jadi itu semua tips yang berdasarkan dari pengalamanku ketika menjawab soal-soal esai dari ISMA, dan juga saran aku ketika teman-teman mau menjawab soal esai terbaru yang berkaitan dengan health condition. Jadi intinya teman-teman make your own original version. Jadi kita tidak bisa menyamakan cerita kita dengan orang lain karena masing-masing dari kita punya experience sendiri, dan it's only you yang tahu bagaimana cara mengartikulasikan itu dengan baik. Karena it's you who experience that particular moment, so it's only you who can translate it into words gitu. Intinya, in strategizing to answer any essay questions, be clear, be crisp, and know the word limit. That is all, and I wish you all good luck. Semoga teman-teman bisa menjadi the next awardee of ISMA 2022. Good luck, all the best, and goodbye.